Hello, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bongkar online shop yang merugikan banyak konsumen. Seperti yang kita rasakan kalau perkembangan zaman itu melaju sangat cepat. Kalau zaman dahulu kita harus membeli apapun itu, entah untuk kebutuhan pribadi maupun untuk keluarga, itu harus ke toko terdekat atau supermarket terdekat. Namun di zaman modern sekarang, hanya bermodalkan HP saja kita bisa membeli apapun yang kita mau. Sisi negatifnya, modus penipuan pun juga makin modern, yaitu penipuan di bidang online shop. Penipuan bermodus online shop. Mayoritas yang terkena penipuan ini adalah kaum wanita. Dan yang sudah tertipu pun juga hanya bisa diam karena berlawanan dengan seseorang yang berada di dunia maya yang tidak tahu pun identitas asli mereka. Dikutip dari republika.co.id, kasus penipuan online shop di tahun 2021. Itu baru kasus yang terungkap oleh publik, belum kasus yang tidak terungkap oleh publik. Mayoritas barang yang laku adalah pakaian, aksesoris, tas hingga sepatu. Tidak hanya satu media sosial saja, tapi mereka bisa membuat lebih dari banyak akun untuk modus penipuan mereka. Entah di Instagram, Facebook, Twitter, maupun akun media sosial lainnya. Jadi aku mau sedikit share tentang kasusnya temanku ini yang pernah mengalami kasus penipuan di tahun 2021. Jadi dia itu beli pakaian di Instagram. Awal pembelian itu tidak ada kecurigaan apapun karena si penipunya ini juga masih menanggapi saat setelah payment. Mungkin kan dikira kalau setelah payment akan diblok, tapi ternyata dengan si penipu ini sama sekali tidak diblok. Namun selama lebih dari 1 minggu barang itu sama sekali tidak diproses, hingga akhirnya si temanku ini DM si penipu onshop ini, kenapa barangnya tidak segera dikirim. Tapi dari si penipu ini hanya di-read saja, walaupun di WA maupun di DM dari temanku ini sama sekali tidak direspon. Justru dia post lagi untuk dia jualan, tapi si DM dari temanku itu sama sekali tidak dibalas sama sekali. Jadi kayak udah nggak punya muka sama sekali tuh penipu. Dia masih tetap berjualan seperti orang yang nggak punya dosa. Akhirnya si temanku ini juga baru sadar ternyata kalau dia itu kena tipu. Mau lapor pun juga nggak bisa karena ini kasusnya kasus perdata, dan dia mau cari tahu si penipu itu juga nggak bisa karena dia bersembunyi di dunia maya, mau cari pun juga mau cari di mana. Jadi percuma. Akhirnya uangnya hilang begitu saja. Dan si allshopnya masih bahagia dengan akun yang masih aktif. Gimana caranya supaya kita nggak mudah tertipu oleh allshop bodong ini? Ikuti tips berikut ini. 1. Pastikan profil allshop itu jelas dari alamat hingga nomor telepon. Pastikan untuk alamatnya itu kalian bisa cari di Google Location. Kalau untuk nomor telepon itu masih belum meyakinkan, jadi kalian harus cek apakah dia memiliki lokasi yang bisa kita cari lokasinya. Lalu yang kedua, cek berapa lama allshop itu berjualan. Walaupun yang baru itu belum tentu penipuan, tapi kalian juga harus berhati-hati. Biasanya kalau real allshop dia akan mencantumkan di bio itu lengkap alamat maupun link yang jelas dari allshop tersebut. Yang ketiga ini cek link toko, yaitu punya berapa toko di medsosnya, dan lihat apakah ada pembeli
maupun bagaimana respon pembeli itu. Tapi kalau untuk review produk itu bisa dipalsukan di review media sosial mereka. Kalian juga jangan mudah terpercaya untuk review yang mereka cantumkan di media sosial mereka. Keempat, pastikan ada interaksi di marketplace all-shop mereka. Misal jika jualan di Instagram, ada interaksi di komen Instagram. Kalau Instagram itu dimatikan kolom komentarnya, 100% kalian harus berhati-hati. Yang terakhir, yang kelima ini, 90 atau 80% all shop itu pasti punya toko, entah dia punya toko di marketplace maupun dia punya toko sendiri di web dia. Jadi dia pasti punya toko. Kalau hanya bermodalkan gratis dan bermodalkan omongan saja di media sosial dia, harus kalian waspadai kalau itu adalah all shop penipu. Jangan mudah percaya dengan all shop yang menawarkan dengan harga rendah maupun hanya bermodalkan janji manis. Kalian harus waspada karena mereka akan mengambil titik terlemah kalian. Jadi kalian jangan mudah percaya. Kadang kita beli di marketplace pun juga sering terkena tipu. Mungkin kalian juga pernah merasakan beli barangnya apa yang sampai apa. Demikian cerita singkat dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe video aku. See you next video. Bye bye.